Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tegi napa lafate? Halaman kita 30. Bismillahirrahmanirrahim. Lafate napa? Khotimatun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun utawi iki iku pungkasan suci. Khotimatun utawi iki iku pungkasan suci. Khotimatun wal haju wal hajatu al masyhurah. Qad nuzilat manzilatat darurah. La farqa anta uma au tahussa. Indahum kama alaihi nussa. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun utawi iki iku pungkasan suci. Wal hajatu lan utawi hajat al masyhuratu kang wis masyhur iku qad nuzilat teman-teman den nggonake apa hajat manzilata darurati ing panggonane darurat, manzilat derajate darurat. La farqa ora ana beda-beda iku maujud. La farqa ora ana perbedaan iku maujud. Anta umma yanto umum apa hajat ata au takhuso uta khusus apa hajat. Indahu mungge ulama kama alaihi ka ing atase adamil farqi nusa kaya oleh den pertelake apa nusa kang wis dipertelak den pertelake nusa kang wis den pertelake apa barang toma. Qaulu antauma kal ijarati kaya sewa menyewa kal ijarati kaya sewa kaya akad ijarah sewa nyewa akad nyewa wal ju'alati lan ju'alah wal hawalati lan ligeran juizat dan wenangake apa ijarah fi'alah lan hawalah ala khilafil qiyasi ing atase nulayani qiyas lima krono barang fil ulain dalam kawitane dalam kawitane ayat tegese ijarah min wurudil abdi sangka tumekane akad alamama fi ing atas manfaat makdumatin kang den sepekake wa fi saniyati lan ing dalem kang kaping pindho minal jalati nyatane minal bayane sangka olae ora kinaweruan ora kinaweruane ing dalam akad ji'alah. Wa fi salisati ing dalam kang kaping 3 min ba'iddaini sangka akad dol hutang bidani lan utang li umumil hajati krana sumrambai hajat. Ini kemudian kemarin ad-darur zal, bahaya harus dihilangkan. Maka dari situ ada cabangnya la dororo wala diror. La dororo ya, kaidahnya ini berdasar pada hadis Rasulullah SAW. La dororo wala diror. Kemudian juga di antara cabangnya ad-daruru zal, ad-darul azalu bis doro
dorori. Terus cabangnya lagi, idza ta'arada mafsadatani ruya akhafuma birtika ruya adamu dororan birtika bi akhaf bima. Karena misinya hakikatnya doror dihilangkan. Kemudian ada dua doror sama-sama terdapat di antara keduanya, maka kalau di salah satunya dipakai maka ada doror yang lain, atau yang satunya digunakan maka diambil, maka yang lain ada dor. Caranya bagaimana untuk menghilangkan doror? Hilang doror mafsadah atau doror yang lebih besar dihilangkan, diperhatikan dengan melakukan doror yang lebih mafsadah yang lebih ringan, karena doror itu diidentikan dengan mafsadah. Kemudian juga di antaranya ini ada persoalannya, dar'u juga di antara cabangnya dari kaidah tersebut, dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Karena unsur doror bahaya harus dihilangkan, maka ada suatu persoalan kok itu ada manfaatnya, di sisi lain juga ada mafsadahnya. Karena doror dihilangkan, maka menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil manfaat. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Termasuk di situ, nah ini darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Ini contohnya banyak. Seperti minum khamr, itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar atau mafsadahnya lebih besar. Maka meskipun ada manfaatnya, karena ada unsur mafsadah, maka mafsadahnya itu dikedepankan, harus ditolak terlebih dahulu karena mafsadahnya lebih besar. Judi ada manfaatnya, dapat untung, dapat tanpa harus kerja, dapat uang melimpah dari orang banyak yang membayar. Tapi di situ ada mafsadahnya, yaitu adanya mengambil harta orang lain dengan yang menimbulkan rasa kedengkian dan maka di situ dalam hadis, dalam judi dan minum khamr ada manfaatnya, tapi mafsadahnya bisa di dalam ayat yang lain bahwa judi dan minum khamr itu menimbulkan permusuhan. Maka jauhilah. Itu mafsadah lebih besar daripada hanya mendapatkan uang. Hanya mendapat uang dengan cepat dan mudah, tapi mafsadahnya besar. Nah, di kemudian ada permusuhan banyak orang yang memusuhi dirinya karena proses mendapatkan dengan tanpa yang tidak benar. Nah, kemudian juga cabang terkait di sini. Kalau di sana ada, kalau darurat, ini kembali pada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Di antara cabang ad-daruruzza, karena doror dihilangkan, maka ketika ada kondisi darurat, orang dalam kondisi lapar, nggak ada makanan, cuma yang bangkai, yang padahal itu haram, maka dalam kondisi darurat diperbolehkan karena untuk menghilangkan doror bahaya. Ad-dororu yuzalu, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahaya darurat, kondisi darurat memperbolehkan yang dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi hal-hal yang darurat, kondisi yang darurat memperkenankan sesuatu yang dilarang. Sama di sini ada cabang yang terkait dengan ad-daruratu bihul mahdurat. Ini pada akhir kaidah ini ada penutup. Al-hajatu qad tanzilu manzilata darurat. Suatu hajat terkadang menduduki kedudukan darurat. Padahal darurat memperkenankan yang karena ad-darurat itu bihul mahdurat. Karena suatu hajat, maka suatu yang hajat itu terkadang menduduki darurat, padahal darurat memperbolehkan yang dilarang. Maka ketika ada hajat memperkenankan suatu yang semula dilarang.
laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya nggak boleh dalam satu pertemuan. Tetapi karena untuk belajar semacam ini, selama tidak melanggar aturan yang dilarang secara qat'i, di luar yang diharam secara mutlak, maka di situ hukumnya boleh. Dalam Al-Quran itu nggak salah ayatnya, hendaklah seorang wanita itu menutup falyadrib nabi arjulihinna, menutup semua tubuhnya dengan jilbab. Itu ayat itu adalah memuat tentang larangan untuk seorang, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang mukmin, janganlah seorang kamu menjaga pandangannya terhadap lawan jenisnya, juga perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, ada lupa ayatnya. Adalah orang-orang mukmin menjaga pandangannya juga wanita perempuan, namanya panjang enggak salah. Dan di situ artinya seorang laki-laki nggak boleh memandang wanita yang bukan muhrimnya, kan gitu. Dan itu ketika itu pokoknya pada dasar prinsipnya hukum. Tetapi dalam hajat, karena apa itu, misalkan belajar, jual beli dan itu hajat, maka diperkenankan. Dan contoh yang lain di sini, contohnya al-hajatu tangzilu manzilatud durra, ini tidak ada bedanya. La farqa anta umma, jadi al-hajatu tangzilu manzilatud durra wa daruratu tubihul mahdurat. Ini tidak ada bedanya. Apakah hajat itu artinya berlaku umum, merata bagi umat, atau bersifat khusus? Contoh di sini seperti yang bersifat umum, akad sewa menyewa. Dalam prinsip Islam, transaksi barang itu harus nyata. Jadi objeknya jelas. Nah, di dalam sewa menyewa itu adalah yang dijual belikan, adalah yang ditransaksikan adalah manfaat. Manfaatnya kan belum jelas. Orang nyewa mobil atau menyewa rumah. Ya kalau nanti misalkan 2 tahun atau 3 tahun untuk dimanfaatkan di tempat tinggali. Kemudian boleh kali besok lusa ada gempa bumi. Kemudian banjir sehingga rumahnya hancur, nggak bisa dimanfaatkan. Ini kan belum pasti 2 tahun itu kan. Tapi di situ boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sewa menyewa. Itu boleh karena ada hajat orang yang membutuhkan, yang tidak punya rumah, hajat orang yang punya tempat tinggal yang lebih, dan dia kalau dikosongkan kan nggak ada manfaatnya, maka manfaat untuk digunakan orang dan proses jual beli transaksi akad itu maka diperbolehkan karena ada hajat. Al hajatu qatangzilu manzilata darura. Kemudian berikutnya juga ji'alah. Ji'alah itu sayembara. Ada seorang punya kuda atau untanya lepas. Untanya lepas atau kudanya lepas di padang pasir, ya di suatu tempat, kemudian buat sayembara. Barang siapa mendapatkan untaku yang lepas, maka akan saya hadiahi 2 juta misalkan, atau 10 juta misalkan. Padahal akad itu kan barangnya kan belum jelas. Nanti bisa menangkap atau tidak. Otomatis kalau tidak bisa menangkap, nggak dapat apa-apa, sudah lelah. Tapi itu boleh karena ada untun hajat. Padahal akad itu kan belum jelas. Artinya makdum itu belum ada atau belum pas, manfaatnya belum pasti, maka itu boleh karena ada hajat bagi yang memiliki unta dan hajat bagi orang yang punya kemampuan untuk menangkap. Itu boleh karena ada hajat. Itu karena al hajatu qatangzil mandada daru wa daruhatu tubihul mahdurat. Balang prinsipnya akad ya,
dalam Rasulullah mengatakan la tabi nahar Rasulullah an bai'il ma'dum. Rasulullah melarang menjual beli barang yang belum ada. Dikiaskan juga manfaat yang belum pasti atau ada. Atau barang yang belum ada. Itu enggak boleh. Itu dasar ada kaidah-kaidah yang terkait dengan transaksi itu. Nah, itu pada asalnya, pada mulanya. Kemudian ada hajat menjadikan hajat ini karena hajat ini menduduki kedudukan darurat dan darurat bisa memperkenankan yang dilarang. Ini termasuk rukhsah. Di antara rukhsahnya ijarah dengan rukhsah. Dari konsep prinsip yang semula pada dasarnya tidak boleh karena hajat. Kemudian juga apa namanya tadi? Ji'al juga hiwalah. Hiwalah itu adalah ligeran, tahu ligeran? A, B, C. A punya hutang pada B 100 juta. Jadi A punya hutang sama B 10 juta. B punya hutang pada C 10. Jadi suatu kali C ini butuh, nggak punya uang, pinjam pada B. Akhirnya diberi berapa? 10 juta. Kemudian suatu kali B juga punya hutang, punya kebutuhan tapi nggak punya hutang, nggak punya harta, akhirnya pinjam pada si A. Nah kemudian pada suatu waktu, ketika pada waktu jatuh temponya si A ini misalkan 2 minggu, 3 minggu atau 3 bulan kemudian dia akan membayar. Tapi ketika jatuh temponya 3 bulan, dia tidak mampu bayar. Tapi dia juga pernah jadi ketika B ditagih oleh A nggak punya uang pada 3 bulan, tapi dia punya hutang yang ada di piutang pada si C yang jumlahnya juga serupa atau lebih. Kemudian ternyata pada waktu itu pas bulan itu juga akan membayar. Dia mengatakan pada A, saya ini lagi tidak punya uang, tapi saya punya C itu punya hutang pada saya dan akan bayar pada bulan itu. Silakan kamu meminta padanya peralihan hutang semacam ini atau ligeran ini boleh di dalam Islam. Padahal kaidah aslinya karena ada hajat. Pada dasarnya menjual hutang dengan hutang itu tidak boleh. Rasulullah berkata, "Nah, Rasulullah anil bai'il kali'i bil kali'i." Jadi Rasulullah melarang menjual hutang dengan hutang. Nah, konsep ligeran itu, hiwala itu pada dasarnya seperti itu. Bai'ul kala'i bil kala' bai'ud daini bidain. Tapi karena hajat, maka itu diperbolehkan. Ini contoh yang terkait dengan contoh dari al-hajatu qad tangzilu manzilatat darurat daruratu tubihul mahdurat. Ya, kita teruskan. Nah, di sini antakal ijarati wal ji'alati wal hawalati, hiwalah ya. Hawalati juzat seperti sewa menyewa, ji'alah sayembara dan hawalah atau lagi ligeran utang itu diperkenankan dan menyalahi kias aslinya menjual sesuatu atau menjual sesuatu yang belum jelas objeknya tidak boleh, itu kias aslinya. Jadi menyalahi kiasnya demikian. Kemudian menjual sesuatu yang objek yang belum jelas dalam ji'alah itu juga tidak, kalau pada kias aslinya ya, kaidah aslinya, kiasnya. Kemudian hiwalah menjual hutang dengan hutang itu tidak boleh. Tapi ini berarti ini merupakan penyalahan terhadap kaidah yang dikias, objek yang dikiaskan. Pada yang pertama itu ada wurudil aqdi ala manafi ma'dumah. Karena dalam akad ijarah itu terdapat akad pada suatu manfaat yang belum pasti ma'dumah. Nah itu sewa menyewa itu ya nanti kalau 3 bulan terus rumahnya masih
tidak ada gempa bumi misalnya. Apa juga bisa manfaatkan? Kan tidak. Kemudian yang kedua, minal jahalah, ada unsur ketidakpastian. Jahalah itu majhul. Artinya apakah unta itu bisa tertangkap atau tidak. Qaulu dzalika majhulan, belum pasti atau belum tidak diketahui. Tidak ketahui. Nah, Rasulullah melarang. Nah, Rasulullah anil jahalah. Jadi Rasulullah melarang jual beli yang ada unsur ketidakpastian. Jadi kalau misalkan menjual ikan yang masih di laut, menjual kan belum itu namanya bai'ul majhulin, belum pasti didapat. Burung yang ada di hutan, ya, itu namanya jahalah atau gharar. Kemudian berikutnya yang ketiga, pada unsur hiwalah itu bai'ud daini midain, ada unsur menjual hutang dengan hutang yang pada dasarnya tidak boleh. Namun karena itu ada umumnya hajat yang dibutuhkan, baik berlaku di kalangan masyarakat, antara pihak yang satunya punya kemampuan menangkap, yang satunya kehilangan unta, kemudian sayembara pada suatu objek yang belum pasti. Kemudian dalam hiwalah jual, di situ ada prinsip yang termasuk bagian dari jual hutang dengan hutang pada dasarnya, karena peligran peralihan hutang pada satu ke satu pihak yang lain. Karena ada hajat, karena sumrambai hajat di antara orang, baik yang membutuhkan antara satu dengan yang lain, dari satu pihak dengan pihak yang kedua sama-sama membutuhkan, maka diperkenankan. Al hajatu qatangzilu mangdada darurah. Kemudian al qaidatul khamsah, kita urutkan ya. Nanti langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al qaidatul khamsah itu utai kaidah kang kaping 5. Iku al-adatu muhakkamatun. Kaidah al-adatu muhakkamatun. Al-adatu utawi adat iku muhakkamatun. Iku muhakkamatun den dadi patokan ngukumi perkara. Iku muhakkamatun den gawe patokan ngukumi perkara. Wa asluha lan utai dalile kaidah al-khamisah atau adatu muhakkamatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asluha minal hadis zukina mimma ra'ahul muslimuna hasana wa tabarat kal urfi fi masaila kasiratin lam tanhasir liqailin. Wa asluha lan utai dalile al-qaidatul khamisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi napa lafadze? Halaman kita 30. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadze napa? Khotimatun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun utawi iki iku pungkasan suci. Khotimatun utawi iki iku pungkasan suci. Khotimatun wal hajatu al masyhurah. Qad nuzilat manzilatat darurah. La farqa anta uma au tahussa. Indahum kama alaihi nussa. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun utawi iki iku pungkasan suci. Wal hajatu lan utawi hajat al masyhuratu kang wis masyhur. Iku qad nuzilat teman-teman den nggonake apa hajat manzilata darurati ing panggonane darurat, manzilat derajate darurat. La farqa ora ana beda-beda iku maujud
La farqa ora ana perbedaan iku maujud anta umma yanto umum apa hajat ata au takhusa uta khusus apa hajat indahu mungge ulama kama alaihi ka ing atase adamil farqi nusa kaya oleh den pertelake apa nusa kang wis dipertelak den pertelake nusa kang wis den pertelake apa barang toma qaulu antauma kal ijarati kaya sewa menyewa kal ijarati kaya sewa kaya akad ijarah sewa nyewa akad nyewa wal ju'alati lan ju'alah wal hawalati lan ligran juizat dan wenangake apa ijarah si ala lan hawalah ala khilafil qiyasi ing atase nulayani qiyas lima krono barang fil ulain dalam kawitane dalam kawitane ayat tegese ijarah min wurudil abdi sangka tumekane akad ala mama fi ing atas manfaat makdumatin kang den sepekake wa fi saniyati lan ing dalem kang kaping pindho minal jahalati nyatane minal bayane sangka olae ora kinaweruan ora kinaweruane ing dalam akad ji'alah wa fi salisati ing dalam kang kaping 3 min ba'id daini sangka akad dol hutang bidani lan utang li umumil hajati krana sumrambai hajat. Ini kemudian kemarin ad-darur zal, bahaya harus dihilangkan. Maka dari situ ada cabangnya la dororo wala diror. La dororo ya, kaidahnya itu berdasar pada hadis Rasulullah SAW. La dororo wala diror. Kemudian juga di antara cabangnya ad-darur zal, ad-darul azalu bis dorori. Terus cabangnya lagi idza ta'arada mafsadatani ruya akhafuma birtikab ruya adamu adaran birtikabi akhaf fima karena misinya hakikatnya ad-darar harus dihilangkan. Kemudian ada dua darar sama-sama terdapat di antara keduanya, maka kalau di salah satunya dipakai maka ada darar yang lain. Atau yang satunya digunakan maka diambil, maka yang lain ada dor. Caranya bagaimana untuk menghilangkan doror? Hilang doror mafsadah atau doror yang lebih besar dihilangkan, diperhatikan dengan melakukan doror yang lebih mafsadah yang lebih ringan. Karena doror itu diidentikan dengan mafsadah. Kemudian juga di antaranya ini ada persoalannya. Dar'u juga di antara cabangnya dari kaidah tersebut, dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Karena unsur doror bahaya harus dihilangkan, maka ada suatu persoalan kok itu ada manfaatnya, di sisi lain juga ada mafsadahnya. Karena doror harus dihilangkan, maka menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil manfaat. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Termasuk di situ, nah ini
darul mafasid muqaddamu ala jabil masalah. Ini contohnya banyak. Seperti minum khamr. Itu ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar atau mafsadahnya lebih besar. Maka meskipun ada manfaatnya, karena ada unsur mafsadah, maka mafsadahnya itu dikedepan kan harus ditolak terlebih dahulu. Karena mafsadahnya lebih besar. Judi ada manfaatnya, dapat untung, dapat tanpa harus kerja, dapat uang melimpah dari orang banyak yang membayar. Tapi di situ ada mafsadahnya, yaitu adanya mengambil harta orang lain dengan yang menimbulkan rasa kedengkian dan maka di situ dalam hadis, dalam judi dan minum khamr ada manfaatnya, tapi mafsadahnya bisa dalam ayat yang lain bahwa judi dan minum khamr itu menimbulkan permusuhan. Maka jauhilah. Itu mafsadah lebih besar daripada hanya mendapatkan uang. Hanya mendapat uang dengan cepat dan mudah. Tapi mafsadahnya besar. Nah, di kemudian ada permusuhan banyak orang yang memusuhi dirinya karena proses mendapatkan dengan tanpa yang tidak benar. Nah, kemudian juga cabang terkait di sini. Kalau di sana ada kalau darurat, ini kembali pada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Di antara cabang ad-daruruza, karena darurat dihilangkan, maka ketika ada kondisi darurat, orang dalam kondisi lapar, nggak ada makanan, cuma yang bangkai, yang padahal itu haram, maka dalam kondisi darurat diperbolehkan karena untuk menghilangkan doror bahaya. Ad-dararu yuzalu, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahaya madara, darurat, kondisi darurat memperbolehkan yang dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi hal-hal yang darurat, kondisi yang darurat memperkenankan sesuatu yang dilarang. Sama di sini ada cabang yang terkait dengan ad-daruratu bihul mahdurat. Ini pada akhir kaidah ini ada penutup. Al-hajatu qad tanzilu manzilata darurat. Suatu hajat terkadang menduduki kedudukan darurat. Padahal darurat memperkenankan yang karena darurat itu bihul mahdurat. Karena suatu hajat, maka suatu yang hajat itu terkadang menduduki darurat, padahal darurat memperbolehkan yang dilarang. Maka ketika ada hajat memperkenankan suatu yang semula dilarang. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya nggak boleh dalam satu pertemuan, tetapi karena untuk belajar semacam ini, selama tidak melanggar aturan yang dilarang secara qat'i, di luar yang diharam secara mutlak, maka di situ hukumnya boleh. Dalam Al-Quran itu nggak salah ayatnya, hendaklah seorang wanita itu menutup fal yadrib Nabi arjulina, menutup semua tubuhnya dengan jilbab. Itu ayat itu adalah memuat tentang larangan untuk seorang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang mukmin, janganlah seorang kamu menjaga pandangannya terhadap lawan jenisnya, juga perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, ada lupa ayatnya. Adalah orang-orang mukmin menjaga pandangannya juga wanita perempuan, dan artinya panjang enggak salah. Dan di situ artinya seorang laki-laki enggak boleh memandang wanita yang bukan muhrimnya, kan gitu. Dan itu ketika itu pokoknya pada dasar prinsipnya hukum, tetapi dalam hajat karena itu misalkan belajar, jual beli dan itu hajat, maka diperkenankan. Dan contoh yang lain di sini, contohnya al-hajatu tangzilu manzilatu durra, ini tidak ada bedanya. La farqa anta umma, jadi al-hajatu qad tangzilu manzilatu durra wa daruratu bihul
Darurat ini tidak ada bedanya. Apakah hajat itu artinya berlaku umum merata bagi umat atau bersifat khusus? Contoh di sini seperti yang bersifat umum, akad sewa menyewa. Dalam prinsip Islam, transaksi barang itu harus nyata. Jadi objeknya jelas. Nah, di dalam sewa menyewa itu adalah yang dijual belikan adalah yang ditransaksikan adalah manfaat. Manfaatnya kan belum jelas. Orang nyewa mobil atau menyewa rumah. Ya kalau nanti misalkan 2 tahun atau 3 tahun untuk dimanfaatkan di tempat tinggali. Kemudian boleh kali besok lusa ada gempa bumi. Kemudian banjir sehingga rumahnya hancur, nggak bisa dimanfaatkan. Ini kan belum pasti 2 tahun itu kan. Tapi di situ boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sewa menyewa. Itu boleh karena ada hajat orang yang membutuhkan yang tidak punya rumah, hajat orang yang punya tempat tinggal yang lebih dan dia kalau dikosongkan kan nggak ada manfaatnya. Maka manfaat untuk digunakan orang dan proses jual beli transaksi akad itu maka diperbolehkan karena ada hajat. Al hajatu qatang zilu manzilata darura. Kemudian berikutnya juga ji'alah itu sayembara. Ada seorang punya kuda atau untanya lepas. Untanya lepas atau kudanya lepas di padang pasir, ya di suatu tempat. Kemudian buat sayembara. Barang siapa mendapatkan untaku yang lepas, maka akan saya hadiahi 2 juta misalkan atau 10 juta misalkan. Padahal akad itu kan barangnya kan belum jelas nanti bisa menangkap atau tidak. Otomatis kalau tidak bisa menangkap nggak dapat apa sudah lelah. Tapi itu boleh karena ada untun hajat. Padahal akad itu kan belum jelas, artinya makdum itu belum ada atau belum pas, manfaatnya belum pasti. Maka itu boleh karena ada hajat bagi yang memiliki unta dan hajat bagi orang yang punya kemampuan untuk menangkap. Itu boleh karena ada hajat. Itu karena al hajatu qatangzil mandada wa daruhatu tubihul mahdurat. Balang prinsipnya akad ya. Dalam Rasulullah mengatakan la tabi nahar Rasulullah an bai'il ma'dum. Rasulullah melarang menjual beli barang yang belum ada. Dikiaskan juga manfaat yang belum pasti atau ada. Atau barang yang belum ada. Itu enggak boleh. Itu dasar ada kaidah-kaidah yang terkait dengan transaksi itu. Nah, itu pada asalnya, pada mulanya. Kemudian ada hajat menjadikan hajat ini karena hajat ini menduduki kedudukan darurat dan darurat bisa memperkenalkan yang dilarang. Ini termasuk rusoh. Di antara rusohnya ijarah dengan rusoh. Dari konsep prinsip yang semula pada dasarnya tidak boleh karena hajat. Kemudian juga ji'al juga hiwalah. Hiwalah itu adalah ligeran, tahu ligeran? A, B, C. A punya hutang pada B 100 juta. Jadi A punya hutang sama B 10 juta. B punya hutang pada C 10. Jadi suatu kali C ini butuh, nggak punya uang, pinjam pada B. Akhirnya diberi berapa? 10 juta. Kemudian suatu kali B juga punya hutang, punya kebutuhan tapi nggak punya hutang, nggak punya harta, akhirnya pinjam pada si A. Nah kemudian pada suatu waktu ketika pada waktu jatuh temponya
si A ini misalkan 2 minggu, 3 minggu atau 3 bulan kemudian dia akan membayar. Tapi ketika jatuh temponya 3 bulan, dia tidak mampu bayar. Tapi dia juga pernah, jadi ketika B ditagih oleh A nggak punya uang pada 3 bulan, tapi dia punya hutang yang ada di piutang pada si C yang jumlahnya juga serupa atau lebih. Kemudian gini, ternyata pada waktu itu pas bulan itu juga akan membayar. Dia mengatakan pada A, saya ini lagi tidak punya uang, tapi saya punya C itu punya hutang pada saya dan akan bayar pada bulan itu. Silakan kamu meminta padanya peralihan hutang semacam ini atau ligeran ini boleh di dalam Islam. Padahal kaidah aslinya karena ada hajat. Pada dasarnya menjual hutang dengan hutang itu tidak boleh. Rasulullah berkata, nah Rasulullah anil bail kali'i bil kali'i. Jadi Rasulullah melarang menjual hutang dengan hutang. Nah konsep ligeran itu, hiwala itu pada dasarnya seperti itu. Bai'ul kala'i bil kala'i bai'ud daini bidain. Tapi karena hajat maka itu diperbolehkan. Ini contoh yang terkait dengan contoh dari al-hajatu qad tangzilu manzilatat darurat daruratu tubihul mahdurat. Ya kita teruskan. Nah di sini antakal ijarati wal ji'alati wal hawalati, hiwalah ya, hawalati juzat seperti sewa menyewa, ji'alah sayembara dan hawalah atau lagi ligeran utang itu diperkenankan dan menyalahi kias aslinya menjual sesuatu atau menjual sesuatu yang belum jelas objeknya tidak boleh, itu kias aslinya. Jadi menyalahi kiasnya demikian. Kemudian menjual sesuatu yang objek yang belum jelas dalam ji'alah itu juga tidak, kalau pada kias aslinya ya, kaidah aslinya kiasnya. Kemudian hiwalah menjual hutang dengan hutang itu tidak boleh. Tapi ini berarti ini merupakan penyalahan terhadap kaidah yang dikias, objek yang dikiaskan. Pada yang pertama itu ada wurudil aqdi ala manafi ma'dumah. Karena dalam akad ijarah itu terdapat akad pada suatu manfaat yang belum pasti ma'dumah. Nah itu sewa menyewa itu ya nanti kalau 3 bulan terus rumahnya masih tidak ada gempa bumi misalnya, apa juga bisa manfaatkan? Kan tidak. Kemudian yang kedua minal jahalah, ada unsur ketidakpastian. Jahalah itu majhul, artinya apakah unta itu bisa tertangkap atau tidak. Qaulu dzalika majhulan, belum pasti atau belum tidak diketahui. Nah Rasulullah melarang. Nah Rasulullah anil jahalah. Jadi Rasulullah melarang jual beli yang ada unsur ketidakpastian. Jadi kalau misalkan menjual ikan yang masih di laut, menjual kan belum itu namanya bai'ul majhulin, belum pasti didapat. Burung yang ada di hutan, itu namanya jahalah atau gharar. Kemudian berikutnya yang ketiga pada unsur hiwalah itu bai'ud daini midain, ada unsur menjual hutang dengan hutang yang pada dasarnya tidak boleh. Namun karena itu ada umumnya hajat yang dibutuhkan, baik berlaku di kalangan masyarakat antara pihak yang satunya punya kemampuan menangkap, yang satunya kehilangan unta, kemudian sayembara pada suatu objek yang belum pasti. Kemudian dalam hiwalah jual, di situ ada prinsip yang termasuk bagian dari jual hutang dengan hutang pada dasarnya, karena ligeran peralihan hutang pada satu ke satu pihak yang lain. Karena ada hajat, karena sumrambai hajat di antara orang, baik
yang membutuhkan antara satu dengan yang lain, dari satu pihak dengan pihak yang kedua sama-sama membutuhkan, maka diperkenankan. Al-hajatu qatangzilu mangdadar darurah. Kemudian al-qaidatu khamsah, kita teruskan ya. Nanti langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul khamsatu utai kaidah kang kaping 5. Iku al-adatu muhakkamatun. Kaidah al-adatu muhakkamatun. Al-adatu utawi adat iku muhakkamatun. Iku muhakkamatun den dadi patokan ngukumi perkara. Iku muhakkamatun den gawe patokan ngukumi perkara. Wa asluha lan utai dalile kaidah al-khamisah atau adatu muhakkamatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asluha minal hadis zukina mimma ra'ahul muslimuna hasana wa tabarat kal urfi fi masaila kasiratin lam tanhasir liqailin. Wa asluha lan utai dalile al-qaidatul khamisah hadisi sangka hadis zukina kang wis den wis kinaweruan apa hadis. Hadisnya bunyinya mimma ra'ahul muslimu hasanan fa huwa hasanun. Ini lengkapnya hadis. Mimma sangka barang ra kang ningali hu ing masawal muslimuna wong muslim iku hasanan bagus. Lengkapi bahwa tulis mawon berikutnya bahwa mongko utawi mara'ahu hasanan bahwa indallahi, tulis ya terusnya bahwa indallahi hasanun, bahwa indallahi hasanun. Di hadis ini bunyinya gini, mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, maka itu juga dianggap baik menurut Allah. Itu namanya didasarkan pada adat. Karena memang dalam Al-Quran sendiri mengatakan wahabbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal isyan. Jadi ditanamkan di dalam diri orang muslim itu menyukai kebajikan, menyukai keimanan, dan Allah tanamkan dirinya menyukai membenci kekufuran dan kemaksiatan. Artinya kecenderungannya pada kebaikan. Maka apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka itu juga baik menurut Allah. Waktu birot lan den wilang-wilang apa adat iku ka kliru. Waktu lan den wilang-wilang apa adat kal urfi kaya urf bi masaila kasiratin dalam masalah kang akeh lam tanhasir kang ora karingkes apa masail liqailin kedhe wong kang ngucap. Ini kaidah yang kelima, ini kaidah terakhir dari kaidah induk dalam di kalangan ulama madhab Syafi'i yang didasar untuk menetapkan hukum. Ada 5 pokok kaidah induk. Jadi itu bisa diterapkan untuk persoalan-persoalan yang belum ada ketetapannya baik di dalam Al-Quran atau hadis, tapi kemudian juga di dalam Al-Quran, di dalam hadis, juga di kalangan karya kitab-kitab ulama sebelumnya. Nah, kaidah ini dibuat untuk memberi kelonggaran orang untuk menetapkan ketika kita tidak didapatkan kitab-kitab fikih, maka kita mengacu kaidah ini untuk menetap. Al-umuru bimaqasidiyah. Al-umuru kedua harus apa lo? Al-umuru bimaqasidiyah. Yang kedua al-yakinu la zalu bis. Ketiga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat ad-dararuzal.
Yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Contoh al-adatu muhakkamah demikian. Wanita itu punya kebiasaan masing-masing di dalam datang bulan, siklus. Mungkin si Fatimah punya 5 hari. Atau si Aisyah 7 hari. Si Zainab 9 hari. Maka menjadi patokan untuk ketentuan terkait masa siklus itu. Kalau lebih termasuk haid atau bukan, ketentuannya menurut dasar kebiasaan masing-masing. Maka yang kebiasaan Zainab nggak bisa diterapkan untuk Aisyah dan seterusnya. Masing-masing kebiasaan yang masing-masing. Ya, maka kebiasaan ini menjadi ketentuan untuk penilaian suatu hukum persoalan yang dipersoalkan. Ini di antara contohnya. Kemudian berikutnya, nah dasar dari kaidah al-adatu muhakkamah ini adalah, ini kaidah yang kelima, hadis Rasulullah SAW, mar'al muslimu hasanan fahuwa hasan. Apa yang dipandang kaum muslimin itu hal itu baik, maka fahuwa indallahi hasan. Maka bagi Allah, menurut Allah hal itu juga baik. Yang kemudian termasuk adat ini seperti jaharnya juga uruf. Kemudian kita teruskan. Mimma ra'al muslimun hasanan qaulu mimma ra'ahu muslimun hasanan. Walabdul hadis lan utai lafati hadis secara lengkap iku mara'ul muslimun hasanan ila akhirih. Lafat mara'ul muslimun hasanan ila akhirih. Ma utai barang ra'a kang ningali ing ma sapa al muslimuna pira-pira muslim hasanan ingkang bagus, hasanan ing bagus, wa wa mongko utai ma indallahi mungguhe utawa ngarsane Allah, indallahi ing dalem arsane Allah atau mungguhe Allah iku hasanun bagus. Dasar dari al-adat muhakkamah adalah dalil Rasulullah SAW, mar'al muslimin hasanan bahwa hasan nun indallah, bahwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, maka itu juga menurut Allah adalah baik pula. Walabdul hadisi wa ma fi masaila qaulu wa masaila minha itu setengah masail aqallul haidi utawi kidik-kidike mongsane haid wa aksaruhu lan luwih akeh-akeh haid. Imam Syafi'i karena di sini dalam ketetapan syariat tidak ada baik dalam Al-Quran maupun hadis siklus haid ini, Imam Syafi'i juga ulama-ulama pada masa di masa tabi'in itu melakukan pengamatan. Konon Imam Syafi'i itu bertanya pada wanita-wanita berapa maksimal mereka keluar haid, kemudian berapa waktu minimal mereka mengalami haid. Mereka menyimpulkan bahwa haid itu ternyata paling minim adalah berapa? Sehari semalam. Sehari semalam atau berapa? 24 jam. Dan itu kemudian disimpulkan oleh Imam Syafi'i, bagaimana kalau ada seorang wanita haid itu 2 hari berturut tapi tidak misalnya 2 jam haid keluar darah, terus berhenti 3 jam haid lagi atau 5 jam haid lagi sampai kemudian 24 jam, itu darah haid atau bukan, atau sampai 2 hari. Imam Syafi'i menilai itu kalau digabungkan dari itu kok jumlahnya bisa sampai 24 jam 20 jam atau 12 jam ya, 24 jam, maka itu adalah darah haid. Itu dalam masalah fikih karena dasarnya al-adatu muhakkamah. Kemudian maksimal haid itu berapa? 15
hari. Ternyata ada hadis, cuma hadisnya itu masih diperselisihkan kesohihannya. Wanita itu separuh umurnya dia tidak gunakan untuk sholat. Artinya bahwa separuh umurnya itu berarti dia melakukan dalam kondisi haid. Artinya kalau sebulan itu dibagi 2 berapa? 15 hari, dan itu maksimal dari siklus haid wanita. Nah, ini semuanya didasarkan pada adat kebiasaan. Kemudian berikutnya summalaha mabahisu muhimmatun ta'alaqat wa hakaha bi himmatin fataratan bima biha tas butudi wa amruhu mutalifun fil maqkhadi. Bismillahirrahmanirrahim. Summalaha mongko nuli iku kedue adatul muhakamatun atau kaidah al-khamisah. Summalaha mongko iku kedue kaidah al-khamisah mabakhisu utawi pira-pira pembahasan muhimmatun kang wigati. Ta'allaqat kang persambungan apa mabahis. Fahaka. Ini namanya dalam nahwu namanya fahakal qalam. Artinya khud al qalam. Itu ismul fi'li. Isim tapi punya makna fi'il. Fahaka mongko ngalapo sapa sira. Baka mongko ngalapo sapa sira atau ngalapo sapa sira ha ing mabahis bihimmatin lawan sejo kang kuat kang kokoh. Bihimmatin lawan sejo kang kukuh. Fataratan mongko ing dalam tingkah suci bima ing dalam barang pihak lawan ma tas butuh kang dadi tetep apa di iki ada. Ini isim isyarah nih. Apa di ikilah adat. Wa amruhu lan perkarane ma iku mutalifun beda-beda fil maqkhadi dalam anggone pengalapane. Wataratan lan ing dalam tingkah kang weneh. Bimaratin lan saambalan juzima den tetepake apa adat wa fi aibin mabiin lan ing dalem anane aib barang kang den dol wastihadatin lan istihadah wa fi ini terusnya wa ufiya den anut apa adat wataratan lan ing dalam saambalan istaratu den syaratake apa at-taqarruru bola bali ai amarata ini tegese rong ambalan au salah sento telung ambalan ya duru metu apa tikror apa takarrur. Kemudian terkait dengan kaidah yang kelima ini al-adatu muhakkamah ini ada berbagai pembahasan yang penting yang terkait dengan kaidah tersebut, maka pegangilah. Sesekali fataratan bima biha tasbutu di ada diantaranya sekali ada yang persoalan pembahasan atau masalah yang ditetapkan berdasarkan adat.
Wa amru mutalif fil ma'khad. Nah, persoalan ini terkait dengan adat ini sebagai pegangan ini ada berbagai perbedaan. Apakah adat itu ada masing-masing itu berbeda? Beda. Suatu adat itu namanya adat itu kalau sesuatu itu terjadi berkali-kali. Tidak hanya sekali atau dua. Oh, 2 kali, 3 kali. Baru kalau 3 kali disebut ad. Kalau masih sekali tidak disebut. Jadi orang wanita haid baru sekali haid, termasuk termasuk orang yang haid yang masih gadis yang pertama kali mengalami haid. Pada waktu pertama itu namanya haid, al-khaidu al-mubtadi'ah, namanya pemula bukan pemulung. Wanita yang pemula mengalami haid. Kemudian berikutnya bulan depannya lagi kok berubah, semula 5 hari pada pertama kali. Besoknya 7 hari. Besoknya lagi 8 hari. Nah, semacam ini namanya wanita yang tidak mempunyai kepastian waktu haid. Mutakhayir semacam ini kalau menentukan istihadah dan tidaknya tentunya penentuannya didasarkan pada warna darah atau lebihnya waktu dulu 15 hari. Kemudian contoh yang lain ya. Fil ma'khadi ada, jadi kalau ada minal 3 hari, 3 kali itu disebut adat. Ada yang hanya sekali, ada yang hanya 2 kali, ya beda-beda. Wataratan yustarut tikror, dan terkadang wataratan bi marotin, ada yang disebut adat, dipegang adat itu hanya sekali jadi yaitu berbeda. Ada yang 2 kali. Jadi kalau misalkan bentuk terkait dengan masalah barang disebut cacat, objek barang itu disebut cacat. Contohnya ini nanti ada keterangannya di bawah. Fil ma'khadi, jadi ada seorang dulu jual budak. Pada pertama kali loh, budak ini kok suka mencuri. Besok lagi kok mencuri. Kalau mencuri cuma sekali, itu belum disebut adat. Itu termasuk aib. Baru kedua kali, 3 kali kok 3 kali. Oh, ini berarti budak punya cacat yang kebiasaannya ini bisa juga dikembalikan pada yang menjualnya. Kalau ternyata ini ditetapkan ada perilaku sedemikian. Artinya budak itu punya kebiasaan mencuri menjadi perilaku misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ma'khadi. Qaulu fil ma'khadi dalil dalam dalil al-muqtadi kang natrapi apa dalil lil maroti maring ambalan saambalan awil aksar untuk akeh. Jadi untuk suatu itu dipedomani sebagai adat manakala berdasarkan ketentuan pengertian adat. Adat itu apakah terjadi hanya sekali atau namanya adat itu kan tidak hanya sekali, berkali-kali, 2 kali atau 3 kali, maka itu sudah disebut adat. Contohnya di sini ada keterangannya nanti. Aibi mabiin, qauli aibi mabiin, kasari koti rokikin, kaya olahe nyolongi kawula atau budak. Budak dituku kok suka nyolong. Tapi kalau itu hanya sekali, 2 kali itu belum adat. Kalau sudah 3 kali. Fa innaha mongko setune sarikoh iku tasbitu jadi tetap bimarotin kan seambalan. Jadi kalau kebiasaan, kok ini kebiasaan mencuri karena tidak orang punya kecenderungan untuk tidak cuma orang kan mencuri. Kalau sudah sekali berarti menunjukkan kebiasaannya mencuri kan, itu kebiasaan buruk.
semua orang punya kebiasaan demikian. Fa'inaha, maka untuk penilaian dia mencuri atau tidaknya sekali. Fastihadatin lan istihadah. Fa'ina mongko sun istihadah iku tasbutu dari bimarotin kelawan saambalan. Ketentuan untuk suatu darah istihadah itu juga kebiasaan didasarkan dari kebiasaan siklus haid. Kalau misalkan seseorang punya wanita haid 7 hari dan kemudian itu sudah berkali-kali, 3 kali, 2 kali haidnya juga 7 hari. Kemudian pada suatu 5 bulan kemudian dia kok haidnya waktunya melampaui batas kebiasaan dan darahnya berbeda, maka itu kategori istihadah karena didasarkan pada kebiasaan melampaui waktu yang biasa dirasakan dan dialami. Nah, itu namanya juga didasarkan pada istihadah. Itu juga ketentuannya juga adat. Itu juga didasarkan pada sekali. Artinya terkait dengan masalah haidnya. Kemudian qala Asyuyuti, kalau yang Suyuti bila khilafin lawan tanpa nulayani adat, nulayani kaidah, li'annaha karena setune adat, li'annaha karena istihadah iku ilaton penyakit muzminatun kang langgeng. Istihadah itu tidak hanya sekali, biasanya dirasakan, biasanya berkelanjutan di luar dari kebiasaan haid. Jadi melampaui haid, kemudian tandanya memiliki berbeda darahnya. Kalau haid itu darahnya kental, hitam, kelam. Kok kemudian 7 hari atau 8 hari yang bisanya 6 hari atau 7 hari, misalkan 8 hari. Kok warnanya beda, kuning terus keruh, berarti itu namanya istihadah. Dan darah istihadah itu adalah karena penyakit sifatnya langgeng. Fa idza waqa'at mongko arene tumiba apa istihadah, fa dhahiru mongko utahe pertelane iku dawamuha langgenge istihadah. Wasawaun lan iku padha fi dzalika ing dalam kono-kono dawamuha istihadah al mubtadi'atu wong wadon kang ngawiti haid, wal muqtadatu lan wong wadon kang ngadatake haid, wal mutahayyiratu lan wong wadon kang bingung. Ada wanita yang punya kebiasaan haid yang pasti, itu namanya muqtadah. Ada yang wanita yang mengalami menstruasi masih pertama kali atau pemula, itu namanya muqtadiyah. Ada yang tidak memiliki kepastian siklusnya, tapi haid ada 7, terkadang 5, ada kadang 6, tapi tidak pasti, dan itu sentiasa kondisi haidnya demikian. Nah, biasanya istihadahnya itu juga sama, melampaui dari itu biasanya darahnya tidak hanya sekali atau 2 hari atau 2 hari karena berlebihan, tidak hanya sekali. Maka di situ menjadi kebiasaan gitu itu. Li'anna ilatun mazmum idza waqa'at fa dhahiru dawamuha. Maka menjadi ketentuan yang umum atau dohirnya, maka istihadah itu berlangsung lama karena sifatnya ilatun zamaniyatun muzmaniyah, karena namanya kondisi penyakit yang waktunya yang tidak yang lama berkepanjangan waktunya. Maka di sini ini dialami baik orang yang masih pula haid atau yang punya kebiasaan muqtadah maupun yang masih bingung, wanita yang memiliki
tidak pasti siklus dengan haid. Tapi yang di persoalan di sini ya bahwa umumnya ilah itu sifatnya berlangsung lama, itu persoalannya. Dan itu berdasarkan pada adat istihadah. Terkait ketentuan istihadah itu juga didasarkan pada adat. Kemudian kita teruskan besok. Kalau hanya sekali misalkan, tapi lebih, itu istihadah bukan? Ya bukan, itu ya digabungkan jadi termasuk haid. Biasanya ya ada dalam istihadah batas waktunya nifas, cak kecorotan itu ada ya dalam fikih. Nah, dalam fikih Mabadil Fikiyah juga ada, dan kitab kitab fikih juga ada seperti Kasifatu Saja, Safinatun Naja, dan banyak yang lain ya. Kemudian takrib juga yang lain ada. Nah, kita teruskan besok cukup siang. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.